Ya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pengadilan Jakarta Selatan untuk mengikuti sidang pra-peradilan Budi Gunawan. Selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka. 10. Bahwa pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 2 yang berbunyi, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, makna dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya terhadap pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka, baru kemudian termohon mencari bukti-bukti dengan memanggil para saksi dan melakukan penyitaan terhadap rekening-rekening yang berhubungan dengan pemohon. 11. Bahwa termohon adalah sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang KPK. Dalam pelaksanaan tugas dan maupun wewenangnya, termohon direpresentasikan oleh pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi, di mana berdasarkan pasal 21 Junto pasal 39 ayat 2 Undang-Undang KPK, pimpinan KPK terdiri dari 5 komisioner yang bekerja secara kolektif. Hal mana sampai dengan saat dikeluarkannya surat Presiden Republik Indonesia, dikeluarkannya penetapan sebagai tersangka, dilaksanakannya fit and proper test oleh DPR RI, hingga tanggal permohonan pra-peradilan ini pimpinan KPK dan sepiring termohon hanya berjumlah 4 orang. Oleh karena itu, segala keputusan yang diambil oleh pimpinan KPK di kasus termasuk penetapan pemohon sebagai tersangka harus didasarkan pada keputusan 5 komisioner KPK. Dengan demikian, keputusan yang menetapkan pemohon sebagai tersangka pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 cacat Hijriah. B. Tentang hukumnya. B1. Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap pemohon. 1. Bahwa berdasarkan pasal 11 Undang-Undang KPK, termohon mempunyai wewenang dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. B. Mendapat perhatian yang bersangkut masyarakat, dan C. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar. 2. Bahwa dalam perkara ini pemohon ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana yang dilakukan pada saat pemohon sebagai Karubila Pembinaan Karir yang merupakan jabatan administratif dengan golongan eselon 2. 3. Bahwa jabatan sebagai Karubila tersebut tidak termasuk dalam pengertian dari pihak-pihak dari jabatan yang disebutkan dalam pasal 11 Undang-Undang KPK, sehingga perbuatan pemohon dalam jabatannya sebagai Karubila tidak menjadi bagian dari tindak pidana korupsi yang dapat ditangani oleh pemohon. Karena 1. Jabatan Karubila bukan merupakan aparat penegak hukum, di mana Karubila tidak memiliki kewenangan sebagai penyidik atau aparat penegak hukum. Dan 2. Jabatan tersebut tidak termasuk dalam pengertian sebagai penyelenggara negara, mengingat jabatan tersebut bukan termasuk eselon 1. Berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dan grup undang-undang KKN yang termasuk penyelenggara negara adalah 1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara. 2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara. 3. Menteri. 4. Gubernur. 5. Hakim. 6. Pejabat negara yang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pejabat lain dimaksud
pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 7 Undang-Undang KKN dijabatkan dalam penjelasannya antara lain eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan kepolisian negara Republik Indonesia. Sebagaimana telah disampaikan bahwa jabatan kalau bukan merupakan jabatan yang dipegang oleh pejabat eselon 2, maka kalau tidak termasuk dalam pengertian penyelenggara negara. 4. Bahwa dengan demikian termohon tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan